sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal batnu fahfazhu min tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halali fa iza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syib'i fa inna syib'a yuqsil qalba wa yufsidul dhihna wa yubtilul hifza wa yuthkilul a'dha'a 'anil ibadati wal ilmi wa yuqawwish syahawati. Itulah akibat daripada perut. Jadi selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk wajib menjaga perut, wajib menjaga tiang. Sebagian ulama menghitung anggota yang 7 itu adalah termasuk perut, tiang, ndik nitung kemaluan. Untuk anggota zahiriyah, mata, hidung 2, beweh 3, kentok 4, ima 5, kaki 6, tiang 7. Tidak menghitung kemaluan. Anggota zahiriyah yang 7. Ada yang menggantikan perut adalah menyebut kemaluan. Akan tetapi Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan di sini perut. Maka perut atau tian wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Min tanawulil haram. Jangan sampai yang masuk ke perut itu, ke tian, adalah barang-barang yang haram. Di dalam hadis dijelaskan, ayyu lahmin nabata minal haram pannaru aula bihi. Jasad, raga, awak yang belik mokoh leman barang salak, pannaru aula bihi, otomatis salak tipak. Makanya istilah dengan toa bahwa ini awak manusia arah surga, arah neraka. Jadi surga neraka oleh awak tahu. Apa kena tahun tejak kadu awak untuk takarrub taat kepada Allah, maka mengantarkan kepada surga tak tipak. Lagu lamut ni tahu jauh awak untuk takarrub mendekatkan diri, taat bakti tipak desida Allah, otomatis nerakalah tipaan. Nah, ialah kena ungkapan sebagian dengan tawak kena surga neraka no ele awak. Tergantung lain tak jauh awak. Apabila terjauh awak tojok air, uli basak na awak tu. Apabila terjauh awak tipa api, kotor na awak tu. Isian teja awak te nasi air sehat nentak. Pajan teja uli mah tentak kan. Kembalilah kepada diri yang pelunggung sami masing-masing. Dari itulah Imam Ghazali mengingatkan bahwa fahfazhu, maka wajib terjaga pelihara tian min tanawulil haram. Jangan dimasukkan barang-barang yang haram ke dalam perut. Saya tahu jaga tentu diri itu. Jadi tian tenin dia tahu jaga di leman halal haram. Ialah gawin tertitip Nur Muhammad ili awak pelunggu. Itulah yang akan menjaga, yang akan memelihara adik insa ili awak tenin dan baik bau tanawulil haram. Bau barang-barang sak taharaman terisi Allah maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia. Wasyubhati, dan barang-barang yang subhat. Subhat arti meragukan. Apa ni kanggun atau ndik kanggun? Haraan hindari dia. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saharamna wah keruan. Wah Allah Taala jelasan di Quran saharam-haram. Wal haram bayyinun,
Menuendah barang sandik kanggo, wah keruan kejelasan isi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma amrun mustabihun. Antara halal kanci haram adalah barang mustabih, barang subhat, meragukan. Bagaimana dalam barang subhat? Lebih baik kita hindari yang namanya barang subhat. Ya. Justru di dalam tasawuf, di dalam tarekat, halal pun tersurut kurangi. Apalagi barang subhat, apalagi barang halal, haram. Sak halal doang tersurut kurangi. Apa sebab? Adik ndak berat urusan kelema di akhirat. Karena di Al-Qur'an terjelasan summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nek ketuan doang. Latus'alunna, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat anin na'im, selapu nikmat-nikmat sawah tican isi Allah. Berembe ke nikmat bakso terketuan lain. Lah papah belet bakso jak masya Allah semangkuk dua mangkuk. Nah, dah kan panas-panas kawat bawah. Ya, menulah. Lagu pak panjuk masjid panas sekedi wah ngerengungut gara-gara. Ya dirit uzur. Dia tahu nyebuk kanci malaikat mungkar nakir. Semua naim, apa nikmat pokok. Berdua kepeng nikmat. Makan, minum, tinduk, tedem, sehat, jabatan, selapu nikmat doang nih. Latus alunna. Nek teketuan era isi Allah Ta'ala. Apakah naim, apakah nikmat-nikmat nike semakin mendekatkan diri kepada Allah atau na'udzubillah ia sebab sire jauh tipa Allah? Tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, bukan berarti kita tidak boleh punya harta benda kekayaan. Silahkan, bila perlu selapu syarat di bangun dunia ITP. Maraunin batur, lemor ITP. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi ingat, hadiknya sire rapat tipa. Lamun dengan Islam darak milih sogih, usah jadi sogih lemak. Kareng dia terbeli doang, ulu sekek-sekek lemak si dengan ndik pacu dengan ndik beriman. Harus orang Islam ada kaya. Harus orang Islam juga ada menjadi pejabat, menjadi orang hebat, menjadi terkenal, menjadi dan seterusnya. Bayangkan di Indonesia misal dengan Islam selaku tawaduk, oros tasbih doang, la ilaha illallah. Sikir baik ada pegawaian di antara kena nanti. Selapu yang milih sikir, selapu yang isah lek masjid, selapu milih buka Quran, bundarak rumuk negara. Bagaimana nasibnya tiang pelunggung sana? Bisa-bisa agama juga ikut tergerus kepada kemungkaran. Apabila pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak salah paham. Tidak baru kaji tasawuf hanya sekali seminggu, wah darat milin jari. Kalau itu zaman ini wah ini ya. Silahkan solah doang. Tak jari pengarat solah. Bayangkan andin darat dengan arat samping, darat arat bembek, saya tahu amalan fasolli li rabbika wanhar. Saya tahu amalan perintah Allah Taala ngorban. Saya tahu perintah Rasul yang namanya ngekah. Ngekah ngorban butuh sampi, butuh bembek. Otomatis gulung tikar aturan-aturan itu. Jika tiang pelunggum sami sebagai orang beriman, selapu mele tawaduk doa. Selapu mele muku doa. Selapu ingat ayat baru dek kebani ini ya. Nah, itulah makanya jangan kita salah memahami. Jangan hanya ini saja yang kita baca lalu cepat-cepat memponis luwe ayat-ayat sak lain, luwe hadis-hadis sak lain endah, luwe pertimbangan-pertimbangan sak lain endah, sehingga bila perlu menyangkut dunia maupun menyangkut akhirat yang menguasainya
yang mengendalikannya adalah orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat apa kata kuncinya? Pokok pacu. Adik napa saktican isi Allah, adik terpacu. Apa saktican profesi isi Allah, ia siri rapat tipa Allah Subhanahu wa taala. Sak pelih adalah ndak niya isi tak lupa tipa Allah Subhanahu wa taala. Nika yang tidak bagus. Ndak sabar tican rezeki open sekek wah masya-Allah, lupa Jumat wah. Ndak sampai Jumat lupa ya. Bayangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya Allah, perang dia bersama kafir Quraisy, masyaallah. Salat dia tidak tinggalkan, padahal di depannya adalah musuh. Dijulun arah para kafir Quraisy, tapi masyaallah semua tidak sebagai halangan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diceritakan oleh Sayyid Muhammad Bakri Syatah bahwa arak sopo sahabat nen mau ering Nabi sembahyang asar berjamaah ilik Masjid Nabawi gara-gara lalu perai kurma karing semendak, istilah pelunggum karing sebantar buah apa dengan duduk sembahyang di Masjid Nabawi syarat kelebet telik bangkat. Alhasil gopoh-gopohun oleh mulu berjat bu dengan waktu tu sembahyang asar berjamaah iring Nabi di Masjid Nabawi. Bu sedih susah lalu, ya Allah, apa dosa salah kaji ya Allah. Bun asar ni dek kemau iring desida Nabi berjamaah ilik Masjid Nabawi. Terus sedih susah. Itulah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah bersedih tatkala ketinggalan dalam ibadah. Laisal musibu man farakathul ayalu walakinnal musibu man farakal ajru wassawabu. Bukan orang yang namanya hakikat mendapat musibah sak tebelin isi keluarga. Lagu hakikat orang yang susah sebenarnya adalah orang yang luput ditinggalkan oleh kebaikan. Kalau mutabilin mati susah, sedih. Nah adik dia kesedih tendah tatkala tabilin mati. Nah berada ni ya. Enggak teman bawa amalan ruh. Nah itulah para sahabat yang tadi gara-gara ndik mau sembahyang asar berjamaah kan cerita sida Nabi, sedih susah dia. Akhirnya karena sedih-sedih susah-susah diri doang gawean, gara-gara ndik mau sembahyang berjamaah iring Nabi di Masjid Nabawi, nu pun hanya satu waktu asar doang. Aro bugadakkan. Bu tanaan, bu no kebon, bu kurmun, bu wakapan langsung selaku. Ia doang ngaran ni sebab tak kelalah. Dia lalu berjamaah wakapan lah. Bu wakapan. Nah, saya kira-kira ya tahu iring kan. Kamu langsung mati ya bagus. Lakukan masih itulah yang diamalkan oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bangkat bun wakapan selaku. Ditok kelik bangkat ngaran Bapak Maulana Syekh Datuk Abdul Majid. Ndak nek Datuk Abdul Majid, ya datuk-datuk kita baik kan. Lalu-lalu apa namanya penguasa-penguasa jeru-jeru apa aran bahasa lain. Keliang apa yang daharan, apa aran lain-lain maksud jelas mau bangkat nggih. Berapa lagi kelas Datuk Abdul Majid. Tapi sepulangnya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, bangkat-bangkat nubun serah, bun wakapan yok madrasah, wakapan yok yatim piatu darul aitam. Sampai nani bangkat-bangkat sarak li Majidi no, ia bun pi ke galuh desa Majidi. Ia bun aran Majidi wah Majid nyepe selaku. Lagu wah terserah doa. Wah tu wakapan berembeh harga status no Allah
a'lam. Kenapa demikian? Karena prinsipnya din kawa repot. Ndak gara-gara nikmat Allah ia isi ke lupa atau sere jauh tiba Allah. Kalau mun tiang peluk dia berembe kira-kira. Ane bisa makam tu ane. Bisa makam. Bisa makam dia wadat begawean ane. Nggih. Ande nek makam telung dasa. Ande nek makam temungguk setengah. Ande nek 10 kilo menawah. Paling mau lah lagu kena cerita sama rak baru ni ke agar tiang pelonggom sami semakin mengenal diri, semakin tahu diri sandara apa-apa. Nggih. Nah di sanalah berfungsi la ilaha illallah. Di sanalah berfungsi la haula wala quwata illa billah. Sakuasa Allah Taala nawa. Tiang pelungguh mele tersugih. Lagu ini jadi dengan sugih. La haula wala quwata illa billah. Tiang pelungguh mele terut batur sama rak baru penuh. Mele. Lagu kasih lah ruan keadaan lagi. Di sana di sini kita punya kebutuhan. Makanya dengan cerita yang tadi itulah paling kurang hikmah yang bisa kita ambil. Tiang pelunggum sami semakin tahu diri, mengenal diri yang tidak punya apa-apa, mengenal dan tahu diri yang Masya Allah kapan bisa seperti itu. Terus menerus jadi liatin teno engat tek sadari tek pahamin tek ruan kekurangan-kekurangan kepelihan-kepelihan kesalahan-kesalahan secara elek diri itu masing-masing. Itulah tujuan daripada atau hikmah yang bisa kita ambil. Demikian juga harus arak perasaan sama rak baru ni ke bilang tak baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bebih tu doang bekah lagu atin tu lebih agalah. Ia le atin tu dong nggih. Jadi ada yang zahir kebegawian astagfirullah. Lagu atiangan pikiran adalah mengingat ruan kesalahan. Astagfirullahalazim. Kan pelung nek kaji tunas ampun maaf. Lagu embe sak ya tunasan no. Tunas apa tunas? Kepe, beras, pangkat, jabatan, tampunan dosa salah. Nanu pegawaian ati. Pegawaian lisan lidah bebeh adalah beristighfar. Tunas ampun maaf, lagu adin atiangan tendah berikrar mengingat ruan kekurangan, ruan kepelihan, kesalahan sawah tegawe kance Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sebatas ucapan. Sebagaimana halnya juga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an antara Nabi Allah Adam kancil di sida Allah Ta'ala sak berdua kesalahan arak supuk no pun lupa Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam kesugulan memang surga maklum nik. Karena lupa ndik sengaja Nabi Allah Adam. Okay? Karena di Al-Quran sendiri terjelasan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma walam najid lahu azam. Din wahar azam. Din wahara planning, din wahara rencana Nabi Allah Adam, ya lalu bau lulun kayu khaldin, din wahara. Kan biasa dengar lamun nek gawe salah berencana juga. Istilah mungkin pembunuhan berencana. Kan? Pencurian berencana. Misal dengar nek paling manuk batur lah ngonek nenten dulu. Nek paling motor ngonek selidikin dulu. Jampiran lale, jampiran sepi, beton pul, teliti nek dulu. Itu namanya perencanaan, planning, itu namanya azam. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam sudah Allah mengikrarkan, mendeklarasikan dalam Al-Quran, tidak ada azam sebelumnya Adam. Lagu tesugulan, leman surga, tipak neraka, tipak bawon dunia. Tanpa ada kesengajaan. Lupa bahasa kita sila. Bu merembit yang pelunggom sami sengaja gawe dosa. Berencana untuk gawe dosa. Bundik sekali untuk gawe dosa. Nabi Adam sekali nupun den sengaja kesugulan leman surga.
Tiang pelungguh mbit sekali tegawek dosa, mbit sengaja melen tetama kan kebalik ke dunia ni. Nah, makanya iaran dengan darah ilah. Dengan seandara ilah itu adalah ciri tanda terkurang iman. Al-haya'u minal iman. Dengan salila dia semengending di Allah Ta'ala. Okay? Makanya dari kitab-kitab atasan kejelasan, di antara ciri tanda dengan kuat iman adalah Allah yas'al. Dia ngending juga Allah Ta'ala. Semeluk ngending. Kan udah tahu kemilik, maka mengending balik. Nah, karena darah iman itu berarti kurang lagi. Iya bukti nano. Karena darah lihat tiangan nano bahwa Allah Ta'ala tak ruang kemilik tadi. Makanya separuh tiang abot berdoa. Nah, lagu ini amalannya. Papas sak menu aja, iya tak amalan. Terkadang datang tiangan perasaan marah ngelalu. Tahu Allah Ta'ala ini hangat dengan lila hidap ke. Karena arah perasaan dengan sendirinya tak bareng tak unyilangan ke. Tahu si Allah Ta'ala lila dia. Nah, lagu tak kalian darat perasaan marah menu sebelok-belok unit berdoa. Tiang latihan berdoa di Masjidil Haram dari jam 2 sampai jam 4. Ditutup doa. Nyambung paling kontak 45 menit. Tak berdoa, datang diri dah doa tu. Nah, ia sendara tu tahu amalan dah ni. Ambil tu dah nak batul berdoa, peluk-peluk. Unik kau katima. Ada dah. Oh, sang tu asli lagi. Paling tak berdoa kontak-kontak. Ini 45 menit, 10 menit, 4 menit tak berdoa. Nah, ia ngangan kemikir terkadang. Masya-Allah, dulu di Mekah, ya, di depan Ka'bah. Di apa namanya depan mizab pancoran masih tapi mbeh keleman datang datang diri doa terlintas di hati sekedik demi sekedik. Nah, kenapa itu kita lakukan? Makam kita, keadaan kita saat itu seperti itu. Lapah je nasi depeta. Kan telih tegah depeta nasi. Lapah depeta sembut. Malah temenek saya PT sembut jeding PT. Nggih? Nah, demikian juga jika pelungguh mengalami nanti hal-hal keadaan-keadaan yang berbeda, harus kita pandai ada tahu sikapi. Kita ada sikapi keadaan-keadaan bilang jelo, bilang malam sate hadapi ke. Nah, nikelah di antaranya bahwa ada kalanya lila hidap atiangan kembali angkat lila, wah tahu si Allah Ta'ala benar. Nah, buruk berdoa. Ada Allah Ta'ala. Nah, begitulah jamaah ini al-haya minal iman. Jadi salah satu ciri tanda kuat iman adalah apabila la malu. Saya lain tak malu lila tipa Allah Ta'ala. Lila tahu, lila elok lalu tak hilang. Ya akhirnya burung terbedu. Karena lihat tiangan perasaan ini adalah wahbih tahu isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung keadaan. Demikian juga para ulama-ulama, para aulia-aulia juga seperti itu. Tergantung keadaannya. Terkadang Nabi sendiri doang, Masya Allah. Pernah berdoa di sida Nabi ele pekuburan Baqi'ul Gharqad. Pekuburan Baqi' syarat di Masjid Nabawi. Singkat cerita adalah yang kelalu giliran Siti Aisyah. Melenglah Siti Aisyah tengah malam beganggam mendarat. Dia ni marah makin kan tak menok HP tu kepenggitan batur. Ya. Darah HP zaman lain bilah darat ganggam kiri, ganggam kanan, belain Nabi. Cemburulah Siti Aisyah. Oh, ndak nojok madu sak lain lo anu ni pindah. Ndak sepindah channel lah ni ndak senani ya. Akhirnya Siti Aisyah searan cemburu sugul lengan gede. Lamun dia sida Nabi jelap tetau embe lain margi. Cukup tetau langan ambu. Misalnya Nabi liwat langan lorong dia ngonek ni telang ambu. Nah, itulah Rasul sallallahu khusus tipak di sida Nabi.
Bisa langan liwat kemadian ambul sengeh nenu. Desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diikuti. Adin istilah maling marah dengan maling bawang. Kan jelap kendaitan maling bawang cerita. Jelap kendaitan isi ambu kan mana. Akhirnya desida Nabi kendaitan elek pekuburan baki. Ya, don desida Nabi berdoa. Sampai desida Nabi berdoa sorbanu dina sentri. Teri sorban jok tak bawa. Teri jok tanah. Datanglah Siti Aisyah imbuan. Sorban one kayak tak udah pasangan. Barulah ingat baru sadar. Desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti berembe ke belok ke ngonek ke usuk berdoa. Berjam berdoa nunas. Dedek pekuburan baki. Apa agak atiangan nelik waktu ni ke desida Nabi. Ia rindu, ia kangen, ia sedih. Buya ruan keadaan perjalanan kelampan umat seakan datang. Berdoa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ketiang sampian adalah hendak pelungguh mengelalu lema. Wah tak tahu ni si Allah Taala. Bundek dia berdoa. Ini Nabi saja berdoa. Nah, tatkala sewaktu-waktu itu yang terjadi, lihat jangan pelungguh, ya tidak ada salahnya juga. Tidak memohon karena lihat jangan perasa tetahok di si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya no separuh arak separuh terpesilak zikir silak pelengge pimpin zikir. Apunin jam jari jari ini. Nah iya kan iya kan ilmu aja. Karena jari kan dia tahu jaga no jaya. Wallahu a'lam. Allah ini doang men. Walah teman-teman. Ajari ini kan teman-teman nggih. Ini doang ada. Bisa saja waktu itu seperti itu keadaan. Kita lanjutkan. Fahbasu min tanawulil haram, maka wajib kita jaga perut kita daripada barang-barang haram wasubhati dan barang-barang subhat. Wahris ala talabil haram, dan wajib juga kita halal. Wajib juga kita bersungguh-sungguh untuk mencari barang yang halal, karena dalam hadis dijelaskan tolabul halali faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Mas'ud. Mencari halal itu sabda Nabi kewajiban tipa selapu dengan Islam. Enggak lalu nambah nu ya Allah, pahala pelik gawe nambah nu sebenarnya. Ya terlalu buruh nu, lalu ngawis nu, bekulik nu, lalu Allah pelik pahala. Lakukan pemahaman dengan awam, para nesaran ruku doang aran ibadah. Para nesaran tegal Quran, tegal tasbih doang aran ibadah. Tegal tambah endah ibadah. Ini sudah hadisnya. Tolabul halal, pede barang halal, faridatun, wajib. Ndak paran sembahyang doang wajib. Ndak paran puasa doang wajib. Lalu begebuh wajib. Lalu jog bangkat endah wajib, karena ia langan TPT barang halal. Ibadah juga itu jamasan. Halal kulli muslim tipak selapu dengan Islam. No kewajiban tiang pelunggup sang ibadah. Berarti lamun gawe kewajiban ibadah kan tereke. Ingat-ingat niat doang kalangan mulai. Niat langan mulai, ate doang. Kembali kepada pengajian Imam Ghazali leman awal. Alaika bi muraqabati qalbika. Apa sak tegawe si jasmani adit awalin isi rohani. Apa sak tegawe isi awak kasar adit awalin isi awak halus. Apa sak awali tegawe isi zahiriyah awalin isi batiniyah. Awalin isi niat. Lamun niat lalu nambah masallah 5 jam. Barih bian malik 4 jam. Berarti isi wajam pelungguh gawe ibadah. Jelas tak jadi wali Allah. Lagu ngamun solah ni. Apalagi sagelantang maku atau siapa yang daharan maku pengopen. Stoker. Le sak kokok nenu wasak begawian sampai tengah malam nenu apa aran nenu. Ngebal tukang peres nenu. Aro jarap tak jadi wali Allah pada kenu. Bayangkan leman zohor sampai jam 3 ngaran meres maku. Ibadah lamun solah niat. Ialah kelebihan dengan tahu kan cendek tahu.
Makanya naumul alim ibadah. Tinduk dengan alim nubih jari ibadah. Makanya setan ni ketakutan dengan tinduk dengan alim kanca ibadah wirid zikir dengan jahil. Jahil wirid zikir, masyaallah. Lagu hatim dia tahu jaga. Adik jalap keramat tu ni. Wirid ni ke amalan 1000, ni ke amalan 5000, ke tahajud semenit rakaat. Apa ni niat? Niat adik salah. Adik karu jelap boye bes adik bau tu boye si batur. Wah salah niat Tuhan. Salah niat aja masalah. Makanya niat nikelah yang perlu diutamakan. Terkerisa marak pesan wasiat Imam Ghazali leman awal. Aden apa sak tegawe jari ibadah doang. Nah inilah contohnya. Tolabul halal paridoh. Peta sahalal kewajiban penuh. Kewajiban nikah, ndik sembahyang doang, puasa doang kewajiban. Peta rezeki nambah pun begabah pun endah kewajiban. Lamun dah gawe kewajiban otomatis pahala mau. Sering tiang sampaikan. Tiang pelonggong atau tuan guru atau ustaz berbeda ni tahu lalu ngajahan lamun darat lalu begabah. Dia tahu sih. Beda dia tahu pihak masjid lamun darat lalu peta rezeki. Dia tahu pihak masjid isi Al-Fatihah. Langsung masjid berunjuk telu. Tidak bisa seperti itu. Nah makanya sudah Rasul mengingatkan seperti ini. Faiza wajadtahu, jika engkau jumpai apabila muah mau barang halal, fahris ala an taktasira minhu. Ada yang bersungguh-sungguh endah, ndak berlebihan lalu. Bila ndak berlebihan lalu, ndak sampai ia sitek lupa tipa Allah. Ndak dia sebab tersere jauh tipa Allah Subhanahu wa taala. Ia kena fahris ala an taktasira minhu, hendalah engkau bersungguh-sungguh berusaha an taktasira minhu, batasi yang halal-halal yang akan masuk ke perutmu ala maduna syab'i, ndak sampai retek tiang. Terbenasi silakan, lagu ndak sampai retek tiang. Kenapa? Fa inna syab'a, karena lamu terbenasi atau tamak njuktian telui lalu yuqsil qalba, isin keras hati. Lamu terretek lalu tiang terbasuh lalu keras hati. Soal apa sebab? Mai isi tenganduk isi mangan benasi jelun ni. Buyen jelun lemak kurang tak ada rasa sekedik. Nah, lain yang ngurumun hati. Hati tersidin. Ya, yuqsil qalba. Wa yufsidu zihna, demikian juga zihin pikiran sede. Wa yubtilul hifza, sawat apal-apal no ye lalu. Wa yuskilul a'doa, awak berat untuk gawe ibadah. Wa yuqawwis syahwat, karing syahwat doang. Nggih, engkah awak kan tahajud, lagu syahwat kan karing tahajud bilang malam. Harus awak ne tahajud nganjang bune ja semeton sapade umur neno doang. Lagu nini beli iyo doang tahajud bilang malam. Dek man batur epen, dek man semeton, dek man kakak ngasin ya ngasin begitu. Apa sebabnya itu? Karena terlalu kenyang. Makanya jangan terlalu banyak, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Demikian juga lamun terlalu kenyang, besuh lalu wayan suruh junudas syaitan, itu membantu pasukan-pasukan bala tentara syaitan. Ia selangan begoda setan. Ia langan begoda setan. Nauzubillah. Makanya jangan heran. Orang yang berzina begitu begini jelas mana besuh doang gawe. Atau pelungguh nyekit puasa arak tanjak temisal ada sak edak balung tu. Arak ne balung tu kira-kira tak lama. Senyum doang darangan. Ya. Apalagi untuk hal-hal yang tidak baik. Inilah akibatnya kata Imam Ghazali rahimahullah. Wasyab'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Besuh lalu leman barang halal adalah permulaan leman semua kejahatan. Bahasa Imam Ghazali. Lamun besuh lalu, luik lalu isi tian leman halal mabda'u kulli syarrin. Itu adalah permulaan leman selaku kejahatan sara elik bau dunia.
Pakai paminal harami. Berembi te besuh si barang haram. Na'udzubillah. Lagu jam 10 nih. Wa talabul halal faridatun. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la baina mahatina wa syekhina wa syekhina wa azwajina wa rabbina liman nasana ilaina wa khudh niyatin minna al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.